selanjutnya adalah jenis loyang yang keempat ya, yaitu loyang bentuknya kotak. Nah ini juga lah jarang ditemui di pedagang martabak biasa ya, karena yang nggak ada di pedagang martabak biasa, sangat jarang sekali. Ini biasanya di martabak premium dan menyesuaikan dengan toppingnya sama seperti martabak love ini. Nah untuk kotak juga dia nggak ada yang bentuknya dilipat, semuanya dilebarin. Ini bisa di 12 rasa, terus juga 16 rasa, yang paling banyak itu sampai 25 rasa. Nah itu toppingnya dikombinasi ya di atas loyang ini. Jadi untuk pengerjaannya juga cukup memakan waktu. Jadi kalau untuk loyang yang kayak gini ya, loyang love maupun loyang yang kotak dan juga martabak pizza yang bentuknya lingkaran, ini ya sebisa mungkin harus punya karyawan. Jadi untuk satu loyang ini pengerjaannya cukup lama. Jadi kalau misalkan banyak pembeli, banyak orderan dari ya GoFood maupun GrabFood ya, cukup kewalahan kalau misalkan cuma sendiri, apalagi ditambah dengan martabak telur. Jadi kayak gini tuh emang adanya di martabak premium yang harus punya karyawan. Ya minimal 2 karyawan atau 3 karyawan lah. Jadi biar ada yang bisa handle ini, fokus di satu untuk martabak yang tipe dari premium ini. Oke, untuk harganya, harga dari martabak kotak ini sama dengan ini ya, bentuk love ini harganya di 550.000. Cuman ini dari segi berat yang lebih berat, ini sekitar 25 kiloan. Jadi kalau ngangkat sendiri tuh ya lumayan kewalahan itu kan kalau ngangkat-ngangkat ini. Nah, dua loyang ini kan karena lebih berat ya, biasanya di kompor biasa itu jarang dipakai. Jadi lebih pakai kompor khusus martabak yang biasa gue pakai, karena ini lebih tebal ya, lebih tebal dari ini, diameter juga lebih tinggi, ketebalan bawah juga lebih tinggi. Jadi kalau di kompor biasa itu kan cuma ada satu titik mata api ya, itu cukup lama sekali. Kan kalau ini kan harus persiapan dulu gitu. Tapi karena ini biasanya emang yang ini ya nggak terlalu sering sih untuk pemakaian dan juga untuk orderan dibanding yang ini. Nah untuk itulah loyang-loyang seperti ini kebanyakan bentuknya tebal ya, dan lebih baik memilih yang tebal karena nanti dia bisa menyimpan apinya lebih lama. Nah ketika ada yang beli, otomatis kan nggak harus manasin dari awal. Oke. Dan juga loyang ini lebih tahan daripada panas api, jadi cocok untuk membuat martabak. Oke, sekarang ukur ketinggian dari loyang yang bentuk kotak ini ya. Oke, tinggi bagian dalamnya adalah ini, tingginya 3 cm. Oke, untuk tinggi totalnya adalah di 5,5 cm. Nah, karena tinggi ininya adalah 3 cm, di sininya 5,5. Berarti untuk ketebalan dari bagian bawah adalah 2,5 cm. Oke. Ini 2,5 cm juga udah cukup tebal ya. Apalagi ini kan loyang bentuk kotak ya. Jadi untuk memanaskan juga perlu api yang 2 titik mata api, dan emang api yang khusus ya, kompor yang khusus. Karena kompor khusus itu diameter dari titik api itu dia lebih lebar. Jadi untuk memanaskan ini bisa lebih cepat. Oke, sekarang ukur diameter bagian dalam bawah ya. Ini diameternya adalah 24 ya. Ukuran 24 cm. Oke. Dan sekarang ukuran bagian sini juga. Oke, bagian sini juga sama. Ini 24 ya. Jadi ini adalah diameter kotaknya 24 kali 24. Nah, untuk pembuatan boxnya teman-teman bikin yang di diameter 25 kali 25. Oke. Jadi untuk box sendiri teman-teman pakai yang ukuran 25 ya kalau membuat box. Jadi kan space 1 cm itu adalah supaya martabaknya muat. Oke. Sekarang untuk ukuran bagian atasnya. Ini bagian atasnya adalah di sekitar 27,5 ya. Nah, ini sekitaran 27,5. Oke, berarti ini loyang 24 sama 27,5 ya. Jadi ya dibulatin 24, 28. Jadi ini space-nya beda 4 cm. Oke. Nah, terus kalau mau nyari tutupnya
kayak gimana ukurnya. Nah, karena ini kotak, jadi kalau kotak itu yang diukur adalah diagonal, cara diagonal seperti ini. Jadi teman-teman pengen nyari tutup, itu teman yang diukur adalah yang diagonalnya, jangan yang ini. Kalau yang ini nanti nggak muat. Oke, yang dicari adalah, nah minimal itu adalah teman-teman cari di diameter 35,5 lah, itu minimal. Ya, 35,5. Space-nya adalah ntar sini ya. Space-nya di 40. Oke. Jadi antara 35,5 atau taruhlah 36 sampai lebar yang tutup loyang itu di 40. Jangan sampai kurang dari itu untuk mencari tutupnya. Kalau kurang nanti nggak bakal muat. Nah, kalau ukur di sini ini nggak bakal ketemu, nanti cuma 28, nanti nggak bakal muat. Jadi jangan sampai salah untuk mencari tutupnya ya. Oke, tadi gue udah ngejelasin berbagai jenis loyang, juga penjelasannya ya, diameternya, juga contoh-contoh martabaknya, dan juga harga penjualannya. Nah, jadi buat teman-teman nih, ini bisa menjadi referensi teman-teman ketika mau gawe sama martabak. Oke, dari gue sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.